Assalamualaikum. Kali ini kita akan mempelajari etnomatematika permainan tradisional Kempreng dengan dosen pengampu Ibu Ani Afifah, SSI MPD. Kami dari kelompok 10 yang beranggota Lailatul Islamiyah Ramadhani dan Zidni Ilma. Judul artikel yang akan kami analisis adalah Eksplorasi Etnomatematika Konsep Operasi Hitung dalam Permainan Tradisional Kempreng. Penulis artikel Eli Susanti, Magister Pendidikan Matematika Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim. Latar belakang artikel: etnomatematika didefinisikan sebagai studi tentang hubungan antara matematika dengan latar belakang sosial dan budaya yang sesuai. Etnomatematika telah banyak dilakukan, salah satunya dalam permainan tradisional. Disebutkan dalam permainan tradisional terdapat berbagai konsep matematika dan pendidikan karakter yang berguna bagi anak-anak. Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan dunia industri, membuat terjadinya pergeseran alat permainan anak-anak dari tradisional menjadi berbasis teknologi. Hal ini mengakibatkan permainan tradisional yang berkembang di masyarakat terabaikan. Anak-anak secara perlahan mulai meninggalkan permainan tradisional yang dianggapnya sebagai sesuatu hal yang kuno dan tidak menyenangkan. Dilihat dari aspek kemanfaatan, terdapat banyak sekali manfaat yang bisa didapat dari ragam permainan tradisional, seperti terdapat pendidikan karakter dan beberapa konsep matematika. Salah satu permainan tradisional yang saat ini jarang dimainkan oleh anak-anak adalah permainan tradisional Kempreng. Diketahui bahwa permainan tradisional Kempreng atau Kempieng dalam bahasa Jawa merupakan sebuah permainan tradisional yang menggunakan tutup botol minuman yang terbuat dari besi sebagai alat permainan. Permainan ini dimainkan oleh anak-anak berusia 6 hingga 15 tahun. Pada permainan tradisional Kempreng ini terdapat beberapa manfaat yang sangat berguna bagi anak-anak. Selain itu, juga terdapat beberapa konsep matematika dalam permainan tradisional yang dapat dijadikan sebagai sebuah media dalam pembelajaran matematika. Tujuan penelitian artikel. Tujuan dari penelitian artikel ini adalah untuk mengeksplorasi konsep-konsep matematika yang terdapat dalam permainan tradisional Kempreng yang biasa dimainkan oleh anak-anak berusia 6 hingga 15 tahun. Metode penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan etnografi. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan. Hasil penelitian. Permainan tradisional Kempreng adalah permainan tradisional yang menggunakan tutup botol minuman dari besi sebagai alat permainan dan biasa dimainkan oleh anak-anak berusia 6 hingga 15 tahun yang dibagi menjadi 3 tahapan. Adapun rincian tiap tahapan dalam permainan ini adalah: tahap pertama. Pada tahapan pertama ini terdapat 11 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, minimal terdiri dari 2 pemain. Permainan ini dapat dimainkan secara kelompok. Kedua, tutup botol yang digunakan sebanyak 5 buah. Ketiga, nilai setiap tutup botol yang diperoleh adalah 10. Keempat, sebelum permainan dimulai, pemain menentukan berapa skor maksimal yang harus dikumpulkan guna melanjutkan pada tahap penentuan dalam memenangkan permainan.
Kelima, menentukan siapa yang mengambil giliran pertama dengan cara jika berdua dengan suit dan lebih dari dua dengan menggunakan home pimpa. Keenam, permainan dimulai dengan mengambil tutup botol dengan rincian tangan kanan sebanyak 3 dan yang kiri sebanyak 2 atau sebaliknya. Kemudian tutup botol tersebut saling dibenturkan dan dilepaskan ke lantai. Ketujuh, setelah pemain melepaskan tutup botol ke bawah, pemain memilih satu buah tutup botol untuk diambil sehingga menyisakan 4 buah tutup botol di lantai. Kedelapan, pemain lawan memilih 2 buah tutup botol yang akan dibidik. Kesembilan, pemain yang mendapat giliran membidik tutup botol yang telah ditunjukkan oleh lawan. Kesepuluh, jika pemain berhasil membidik dan mengenai tutup botol yang telah dibidik, maka pemain berhak melanjutkan membidik tutup botol yang tersisa. Namun, jika pemain gagal membidik tutup botol yang tersisa, maka dianggap gagal dan permainan diganti oleh lawan. Kesebelas, jika pemain berhasil membidik semua tutup botol, maka pemain dapat melanjutkan pada tahap kedua. Tahap kedua. Tahap kedua ini memuat 7 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, jika pemain berhasil membidik semua tutup botol, maka pemain dapat melanjutkan pada tahap kedua ini. Kedua, permainan dilakukan dengan cara mengambil semua tutup botol dengan posisi tersusun dan posisi telapak tangan terlentang atau menengadah. Kemudian, tutup botol dilontarkan ke atas, lalu ditangkap dengan posisi telapak tangan terbalik. Ketiga, jika pemain tidak bisa menangkap tutup botol atau hanya mendapatkan satu tutup botol, maka pemain dianggap gagal dan diganti oleh lawan. Keempat, jika pemain berhasil mendapatkan tutup botol lebih dari satu, maka langkah selanjutnya adalah melontarkan tutup botol tersebut dengan keadaan telapak tangan terbalik. Kemudian, pemain menangkap tutup botol yang telah dilontarkan. Kelima, hitunglah skor yang diperoleh. Keenam, pemain berhak untuk melanjutkan permainan dengan memulainya dari tahap pertama lagi. Ketujuh, jika pemain berhasil memperoleh skor yang telah ditentukan sebelumnya, maka pemain berhak untuk melanjutkan pada tahap ketiga. Selanjutnya yaitu tahap ketiga. Tahap ketiga ini memuat 4 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, jika salah satu pemain atau seluruh pemain berhasil memperoleh skor maksimal, maka dilanjutkan pada tahap penentuan. Kedua, pada tahap penentuan ini, pemain diharuskan mengambil satu tutup botol kemudian diletakkan di telapak tangan. Tutup botol tersebut digerakkan dari telapak tangan menuju sisi lengan bagian tengah atau antara lengan atas dan lengan bawah, dengan catatan jika tutup botol jatuh maka akan digantikan oleh lawan. Ketiga, ketika sampai di sisi tengah antara lengan atas dan lengan bawah, pemain mengambil sisa tutup botol yang ada di lantai. Ketika semua tutup botol tersebut terkumpul, pemain diharuskan melontarkan tutup botol yang sudah ada pada sisi tengah antara lengan atas dan lengan bawah dengan cara mengayunkan lengan ke atas sehingga tutup botol ikut terlontar ke atas. Tutup botol yang terlontar tersebut ditangkap oleh tangan yang berisi kempreng. Keempat, jika pemain berhasil maka dialah pemenangnya. Jika pemain gagal menangkap tutup botol yang dilontarkan, maka pemain harus mengulangnya dari awal. Namun, dalam pengulangan ini, posisi tutup botol sudah ada di telapak tangan dan satu berada di sisi tengah antara lengan atas dan lengan bawah. Konsep permainan kempreng. Konsep ini dibagi menjadi 4 hal. Yang pertama, penjumlahan. Yang kedua, pengurangan. Yang ketiga, perkalian, dan yang keempat, pembagian. Yang pertama, penjumlahan.
Pemain diwajibkan mengumpulkan skor maksimal yang telah ditentukan sebelumnya. Nilai tiap tutup botol adalah 10. Pemain diharuskan mengumpulkan tutup botol dengan posisi telapak tangan terlentang dan tutup botol bertumpuk. Kemudian tutup botol dilontarkan dan sembari telapak tangan dibalik dan menangkapnya. Dengan syarat jumlah tutup botol yang harus diperoleh lebih dari 1. Jika kurang dari 1, maka pemain dianggap gagal. Jika pemain berhasil menangkap tutup botol, maka secara alamiah pemain akan belajar tentang penjumlahan. Hal ini dapat dilihat dengan jika pemain berhasil menangkap 2 buah tutup botol, maka pemain dapat menghitung dengan menjumlahkan nilai dari tiap tutup botol. Dapat ditulis 10 tambah 10. Jika pemain berhasil menangkap 3 buah tutup botol, maka pemain dapat menghitung dengan menjumlahkan nilai dari tiap tutup botol. Dapat ditulis 10 tambah 10 tambah 10. Jika pada permainan pertama, pemain berhasil mendapatkan 5 buah tutup botol, pada permainan kedua mendapatkan 3 buah tutup botol, dan pada permainan ketiga pemain mendapatkan 4 buah tutup botol, dan seterusnya. Maka secara tak langsung pemain akan belajar tentang penjumlahan yang dapat ditulis 10 tambah 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 10 dan ditambah dan seterusnya, atau dengan metode 50 tambah 30 tambah 40 ditambah dan seterusnya. Yang kedua, pengurangan. Konsep pengurangan muncul ketika pemain mendapatkan poin dan ingin mengetahui sisa berapa poin lagi yang dibutuhkan guna untuk mendapatkan skor yang maksimal. Seperti contoh, jika pemain berhasil mengumpulkan 270 poin, skor maksimal yang perlu didapatkan adalah 500. Maka, untuk mengetahui poin yang dibutuhkan untuk mencapai skor maksimal adalah dengan mengurangi skor maksimal dengan poin yang berhasil didapatkan. Hal ini dapat dinotasikan sebagai berikut: 500 dikurangi 270 sama dengan 230, sehingga poin yang dibutuhkan untuk mendapatkan skor maksimal adalah 230 poin. Yang ketiga, perkalian. Untuk memperkenalkan konsep perkalian kepada siswa dimulai dengan memperkenalkan gagasan penjumlahan berulang. Kondisi ini dapat didukung ketika siswa memainkan permainan ini. Contoh, yang pertama, jumlah tutup botol sebelum dilontarkan dengan posisi telapak tangan terlentang adalah 5 buah. Kemudian, ketika pemain melontarkan tutup botol sembari telapak tangan dibalik berhasil menangkap tutup botol sebanyak 4 buah. Metode pertama, 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 sama dengan 40. Metode kedua, 10 kali 4 sama dengan 40. Kedua, jika pada permainan pertama pemain berhasil mendapatkan 5 buah tutup botol, pada permainan kedua mendapatkan 3 buah tutup botol, dan pada permainan ketiga pemain mendapatkan 4 buah tutup botol, dan seterusnya. Maka secara tak langsung pemain akan belajar tentang perkalian yang dituliskan 10 tambah 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 seterusnya, atau dengan metode 10 kali 5 ditambah 10 kali 3 ditambah 10 kali 4 tambah dan seterusnya. Yang keempat, pembagian. Konsep pembagian muncul jika pemain ingin mengetahui berapa kali pemain akan bermain untuk mengumpulkan skor maksimal. Seperti contoh sebelumnya, jika skor yang dibutuhkan untuk mendapatkan skor adalah 500 dan sisa skor untuk mendapatkan skor maksimal adalah 230 poin, maka untuk mencari berapa kali pemain akan bermain dapat dilakukan dengan cara membagi sisa poin dengan jumlah tutup botol yang didapat, atau dengan syarat semua tutup botol harus didapat atau mendapatkan poin 50. Hal ini dapat dinotasikan sebagai berikut: 230 dibagi 50 sama dengan 4, dengan sisa 30. Kesimpulan, permainan tradisional kempleng merupakan permainan tradisional yang menggunakan tutup botol
minuman dari besi sebagai alat permainan. Terdapat 3 tahap, serta terdapat suatu konsep matematika berupa 4 prinsip perhitungan dasar penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang etnomatematika permainan tradisional Gempreng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.